Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai di Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video yang lucu dan kocak juga, tapi lebih banyak kita membahas tentang sosok cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, yakni Gibran Rakabuming Raka. Ada apa saja keseruan dalam cuplikan video kali ini? Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk mencek video-video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana? Apakah saudara-saudara masih meragukan kemampuan saya? Saya adalah orang satu-satunya yang berhasil membuat angka kemiskinan jadi menurun. Bagaimana? Bapak memang hebat. Bapaklah orang satu-satunya yang berhasil membuat angka kemiskinan menurun. Menurun ke anak cucu. Dan Bokate juga apa? Nggak bakalan dateng tuh belimbing sayur. Diundang deh kagak dateng. Deh kalau umpama yang debat-debat begitu ya, yang diskusi, nggak bakalan hadir dah. Hah? Takut ditanya yang apa namanya, ditanya yang bagaimana gitu. Coba ntar pasti ada syuting ke gorong-gorong lah, ke pasar lah. Nah kalau itu bisa karena aktingnya jago. Gue tau dah belimbing sayur kalau akting jago. Sama kayak babanya. Main di got, gorong-gorong, tablaga metik ini, metik pohon itu. Ah udah kebaca sinetron lo. Sinetron Indosiar. Coba undangan debat dari mahasiswa mana, gue pengen tahu. Nggak bakalan dateng udah. Gue udah tahu karakter belimbing sayur dah. Asem, ya nggak, kecut, gampang rontok. Kayak gitu nggak perlu ditanya. Pasangan calon wakil presiden dari nomor urut 2, yaitu pasangan dari Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming ya, ditanyakan oleh salah satu wartawan mengapa beliau memilih Jabodetabek untuk kampanye yang pertama kali, mungkin begitu kira-kira ya. Dan beliau enggan menjawab soal itu, Mas, dipertanyakan. Dan mungkin ini bagi beliau tidak penting ya, kenapa memilih Jabodetabek seperti itu. Tapi ini sangat penting bagi wartawan jawabannya. Mas Gibran, bagaimana nantinya kalau Anda terpilih menjadi calon wakil presiden dan mungkin Anda memenangkan Pilpres 2024 nanti? Ada salah satu wartawan menanyakan Anda tentang peristiwa yang terjadi di negara kita ini. Tentang kelaparan misalnya, tentang gempa bumi misalnya, tentang bencana misalnya. Apakah jawaban Anda seperti itu? Terus Anda akan menjawab, soal itu gak usah dipertanyakan, kan seperti itu. Hanya menanyakan jawabannya mengapa memilih Jabodetabek. Mungkin Anda pernah punya kenangan di sana atau apa, kan begitu kira-kira. Saya heran deh kepada pendukung-pendukungnya. Hingga pendukungnya banyak yang kesemsem. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan Al-In Prabowo, Al-In Gibran, Al-In Prabowo, Al-In Gibran gitu ya. Ini tah yang disebut jagoan, atau ini tah yang disebut anak muda yang berprestasi. Pakai logika ya kalau mikir. Ya setidaknya pikir-pikir dulu lah. Jangan hanya karena kalian mengidolakan lalu kalian tidak bisa menilai layak atau tidak. Oke.
Salam waras. Janganlah, jangan pilih paslon nomor 2. Itu harus tempel di ingatan, jangan pilih pasangan nomor urut 2. Yang capresnya, yang ini nih. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Dia itu jelek tabiatnya. Kalau pasangannya yang ini, dia jelek warisan dari bapaknya. Bapaknya pengkhianat, anaknya pengkhianat. Jadi jangan pilih nomor 2. Oke, karena kami ini muak. Dorot mau kita beli, dorot mau kita beli, apa? Dorot mau kita beli. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa kita simak bersama-sama di season pertama tadi. Dalam cuplikan video tadi kita melihat lebih banyak lucunya ya. Dan juga kita melihat bagaimana ada tanggapan dari netizen terkait dengan Mas Gibran Raka Buming Raka ini. Ya, saya secara pribadi pun menilai demikian. Karena seorang Gibran Raka Buming Raka dengan mentalnya yang menurut saya sangat tidak bagus, retorikanya lalu intelektualitasnya juga menurut saya belum cukup lah untuk menjadi seorang pemimpin nasional. Maka saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran ini tidak ada yang istimewa buat saya. Saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menggunakan logika akal sehat ketika kita mengidolakan seseorang. Mengidolakan itu boleh, sah-sah saja. Tetapi jangan sampai kita juga ikut terjebak, digoblok-goblokin oleh idola kita. Gunakanlah logika akal sehat kita. Mengidolakan itu boleh, tetapi jangan sampai kita juga digoblok-goblokin. Kasihan sekali ya. Manusia dengan tipikal yang model seperti ini kok bisa dipercaya. Bisa dikasih kepercayaan untuk menjadi cawapres. Diajak diskusi juga suka, diajak berdebat juga mangkir. Ini mau jadi apa manusia seperti ini? Kita butuh manusia yang reputasinya bagus, mentalnya bagus, intelektualitasnya bagus. Tapi kalau manusia seperti Gibran Raka Buming Raka ini, aduh, ditanyanya mau jadi apa? Hello, para pecinta 02, sadarlah, sadar, tidurnya jangan terlalu miring, ya. Sekali lagi, sadar. Kemampuan, mentalitas, intelektualitas dari seorang Gibran Raka Buming Raka ini, kalian mengidolakan bahwa dia adalah anak seorang presiden, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai kalian juga digoblok-goblokin. Tolong, ya. Sedih sekali saya melihatnya, padahal saya ini rakyat jelata, rakyat biasa, orang yang tidak punya gelar apa-apa, cuma modal tamat SD, tamat SMP aja. Tapi saya melihat ini kok seolah-olah kita mencari pemimpin di bangsa ini sebagai bahan candaan. Sekali lagi, tidurnya jangan terlalu miring, biar cepat sadar bahwa kemampuan cawapres dari Gibran Raka Buming Raka ini
menurut saya belum memenuhi syarat. Aduh, sedih sekali memang. Diajak diskusi, jawabannya ya serahkan kepada masyarakat. Ya, baca aja di buku. Di buku sudah tertulis jelas. Pemimpin model apa seperti ini? Tolonglah. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa pemilu 2024 ini kita mau mencari pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang mentalnya itu bagus, pemimpin yang retorikanya itu bagus, pemimpin yang intelektualitasnya itu bagus, pemimpin yang kualitasnya itu bagus, rekam jejaknya bagus. Karena kita mau mencari yang terbaik untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini, untuk memajukan bangsa ini. Bukan kalian hanya asal tempel. Tolonglah. Ayo, mari kita lanjutkan lagi, guys. Penuh dengan kegembiraan, silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide, Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang mengatakan mengenai tenda ke IKN apabila ada salah satu parpol yang kampanye. Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Terakhir ya, Mas. Ketimpangan, Pak, gimana? Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun 2 tahun, ini jangka panjang. Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang terhormat, sedikit Pak, ini pesan dari saya rakyat jelata. Tolong sampaikan ke Gibran Raka Buming Raka yang adalah putra mahkotamu itu. Tolong Pak, kalau diundang untuk adu gagasan, untuk adu ide, datang. Jangan ngumpet, jangan jadi pecundang. Saat ini kami butuh pemimpin yang berani, yang tegas, yang berwibawa. Jangan Bapak hanya berbicara soal ide, soal gagasan, tetapi anak Bapak tiap kali diundang tidak pernah datang. Penting nih Pak. Sangat disayangkan. Jangan sampai reputasi Bapak selama 9 tahun lebih yang baik-baik saja itu hancur hanya gara-gara anak Bapak yang bernama Gibran Raka Buming Raka ini. Ditanya malah pelanga-pelongo, jawaban tidak jelas. Mari kita lanjutkan lagi, guys. Daripada dengar saya pidato, mendingan joget. Sebarkan ke seluruh pendukung Prabowo Subianto. Kalau mau milih Prabowo sekarang harus mikir-mikir. Seorang pemimpin itu harusnya memilih berpidato daripada berjoget. Nah ini Prabowo mau memimpin Indonesia malah memilih joget daripada pidato. Bung Karno itu terkenal dengan pidatonya yang berapi-api, proklamator dikenalnya. Maka ketika di panggung yang seharusnya berpidato malah mengeluarkan jogetan,
Inikah gambaran seorang pemimpin ke depannya? Bagi yang dukung Prabowo, mikir. Baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi Balihonya besar. balihonya besar tapi gagasannya kecil. Nggak tertulis gagasan mereka. Sama sekali, cuma nunjukin. Bahkan kalau di Jogja itu banyak yang. Sekarang tadi pagi saya perjalanan dari kos ke kampus itu ngelihat baliho baru, Naruto, anime Naruto, tangannya 2. Saya baru tahu kalau Naruto Nimses ya. Tapi secara overall seperti itulah yang jadi permasalahan. Nah, saya melihat kalau misal 3 capres-cawapres ini cuma berfokus pada gimmick, saya tidak mengatakan bahwa gimmick itu adalah hal yang salah. Betul. Tapi kalau berlebihan, saya rasa itu menjadi wujud eksploitasi kebodohan masyarakat. Artinya apa? Mohon maaf ini ya, capres-cawapres melihat bahwa masyarakat ini cuma dijajali dengan gimmick, ada udah puas gitu, udah dapat mendulang suara yang banyak dan signifikan. Itu kan menjadi bukti bahwa ya capres-cawapres ini dengan sengaja memanfaatkan kebodohan publik. Lalu menyadarkan masyarakat gimana tuh? Tentu dengan cara-cara yang smooth, Mbak. Artinya kita perlu tanamkan kepada mereka bahwa pesta demokrasi ini jangan cuma dimaknai sebagai sebuah pesta, tapi sebagai sarana titik balik bangsa. Karena apa? 5 tahun memang waktu yang katakanlah cepat ya dalam suatu periode kepemimpinan. Cuman di situ ada banyak PR negara gitu. Ya. Dan saya rasa itu akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien ketika publik didiseminasi informasi secara halus, diintelektualisasikan. Karena salah satu kecemasan kita sebagai anak muda adalah kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. Artinya Anda melihat tendensinya ke arah sana? Jelas. Yang paling banyak menurut Anda siapa? Nggak masukkan jadi lebih jelas. Mungkin yang paling kelihatan ya dari paslon nomor urut 2. Dari makan siang saja, pakar saya sudah menghitung tambahan pertumbuhan akan ada di kisaran 2,5%. Sumbangan makan siang program ini terhadap pertumbuhan PDB kita 2,5%, Prof. Jadi kalau sekarang 5%, target kita 7,5% pasti tercapai. Hanya dengan makan siang ini, kita sudah hitung berapa ribu dapur, berapa juta orang kerja. Ini semua hitungannya ada, ya. Jadi saya yakin gini rasio akan membaik, pengangguran akan membaik, kemudian kemiskinan akan menurun. Ngedabrus soal makan siang ini hampir di semua pidato politik dari Bapak Prabowo Subianto ya. Jadi saya melihat bahwa program makan siang gratis ini menurut saya ya, itu adalah program manusia pemalas, program orang yang tidak bisa berpikir produktif ya. Solusi kemiskinan juga makan siang gratis. Pertumbuhan ekonomi katanya jika program ini dijalankan akan naik 2,5%. Dari 5% saat ini akan menjadi 7,5% dengan memberikan makan siang gratis. Aduh, padahal rakyat Indonesia saat ini sedang susah-susahnya cari kerjaan. Apa salahnya pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan, membuka pabrik, membangun industri dan lain sebagainya di desa-desa, di kabupaten, di provinsi, di Indonesia ini. Tetapi ya, beginilah calon pemimpin yang mungkin bagi saya miskin gagasan, calon pemimpin yang minim akan ide, calon pemimpin yang tidak punya niat untuk melayani masyarakatnya. Yang ada dalam otaknya itu, yang ada dalam pikirannya itu hanya kekuasaan. Jadi beda ya. Kalau pemimpin memang dia punya niat untuk melayani rakyatnya, tentunya dia akan berpikir panjang, mencari solusi yang terbaik. Bagaimana caranya saya harus mengurangi angka kemiskinan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Caranya itu harus seperti apa? Solusinya itu harus seperti apa? Tentu orang-orang seperti ini
dia akan berpikir lebih produktif ketimbang calon-calon pemimpin yang memang mungkin dia tidak ada niat, tetapi dia mengejar kekuasaan. Rakyat itu mungkin taruh di nomor keberapa, kebutuhan rakyat, apa yang rakyat inginkan itu taruh di nomor sekian, intinya nomor satu adalah kekuasaan. Inilah tipikal-tipikal seperti Bapak Prabowo ini. Karena memang hampir di semua pidato ketika ditanya, solusi Prabowo paling-paling ngomongnya ada dua, yakni duit dan makan siang gratis. Duit dan makan siang gratis. Itu saja. Berbelit-belit. Mau ngomong soal hukum, soal teroris, soal ekonomi, tetap jawabannya ujung-ujungnya duit dan makan siang gratis. Hello. Sekali lagi, kita mencari pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Kalau pemimpin yang modelnya hanya mau mencari kekuasaan, sorry, rakyat sekarang sudah cerdas. Minggir jauh-jauh bos. Ya, walaupun Anda mau labelkan diri Anda gemoyla, gembrot dan letoila, apalah itu. Ingat umur bos, sudah tua. Malu sebenarnya ketika Bapak dicap gemoy. Kalau saya saya secara pribadi ketika saya dikatakan gemoy dengan umur saya yang sudah uzur, yang sebentar lagi mau masuk liang lahat, saya malu. Semestinya Anda harus menunjukkan kewibawaan Anda sebagai seorang pimpinan. Dan apalagi seandainya Anda dipercayakan oleh masyarakat sebagai seorang presiden, orang nomor satu di bangsa ini, kewibawaan Anda itu memang benar-benar harus ditunjuk kepada rakyat Indonesia. Bukan Anda berlaku di depan forum, di depan orang banyak dengan gaya joget gemoy Anda yang menurut saya itu sangat menjijikan. Tidak mencerminkan dan tidak menunjukkan kewibawaan Anda sebagai seorang pemimpin. Ya, mungkin bagi sebagian orang senang melihat Anda bergoyang-goyang seperti itu. Tetapi bagi saya secara pribadi, perilaku yang sangat menjijikan. Seolah-olah orang yang tidak punya etika, tidak punya moral, tidak punya sopan santun, sehingga Anda lupa dengan wibawa diri Anda yang sesungguhnya. Selanjutnya mari kita lanjutkan lagi. Politik riang gembira adalah pembodohan kepada rakyat banyak. Kampanye dengan lucu-lucuan, joget-joget, bagi-bagi amplop, bagi-bagi susu, janji makan siang gratis, dan lain-lain, itu semua adalah kamuflase untuk menutupi aib dan tidak adanya konsep, visi, dan misi kepemimpinan yang jelas. Kita harus cerdas dalam memilih. Pilihlah calon pemimpin yang memiliki karakter yang baik, taat agama, dan tidak manipulatif. Indonesia adil dan makmur bagi semua. Nilai saya lah, presiden lah. Anies. Anies. Apa tak Prabowo? Tak cerdas. Tak cerdas. Kira tahu na joget. Masa was Indonesia joget tanah malolo Mon sera Ganjar kurang. Ganjar boleh ngaro-ngaro mana tanyaki internasional. Ditanyaki dong mau jawab ke Timur. Tanya aki kabar, jawab ke Timur. Jawab ke Timur. Berem. Berarti Anies belian lah. Anies apa lain Anies? Mon mele lain Anies ruas lina. Oleh na yo tak oleh na 100.000, 200.000. Mon tak mele Anies. Tak bisa dan dari na kan lain baca pun. Cerdas sauring aja.
Apa Ganjar lah petugas partai. Prabowo ya masuk dia partai ya. Jangan gemoy karo. Dia ya gemoy anu nah menteng gemoy. Oh, menteng gemoy. Macam ada jono Indonesia pagi moya. Kayak mama juga. Jika Prabowo jadi presiden, apakah kroni-kroninya akan membiarkan Jokowi tetap berkuasa? Tentu tidak, karena hal pertama yang mereka lakukan adalah melumpuhkan kekuasaan Jokowi agar berada di tangan mereka. 1000% percayalah, mereka tidak akan membiarkan Jokowi berkuasa setelah itu. Mereka akan memotong tangan-tangan dan kaki Jokowi dalam pemerintahan, memastikan bahwa elemen terpenting negara berada di tangan mereka. Para pendukung Prabowo tidak akan membiarkan bekas presiden yang bukan lagi orang mereka memegang kendali. Saya tidak memahami strategi politik pinggir jurang Jokowi. Mengapa dia percaya bahwa Prabowo akan mundur dalam 2 tahun? Apakah ini hanya nafsu kekuasaan semata? Jokowi seakan terjebak dalam keyakinan bahwa Prabowo akan sakit, sehingga menciptakan keadaan yang berbahaya untuk negara. Kalau dari dasar majunya Gibran saja sudah mengkhianati anak muda karena berlaku curang dan penuh kerjasama dalam kegelapan itu, apa iya Gibran masih layak disebut mewakili anak muda? Dia mewakili ambisi keluarganya. Kampret banget deh. Apalagi Gibran ini sejak diumumkan sebagai cawapres tidak pernah menghadiri diskusi terbuka terkait gagasan, visi misinya misalnya. Ini lebih parah lagi. Saya mencurigai Gibran ini memang menghindari kampanye-kampanye yang harus memeras otak. Maka kalau kita lihat ya, Gibran ini cuma doyan bagi-bagi, mainan sama anak-anak, ya naik kereta kelinci. Ya, atau bagi-bagi dari mulai makanan, susu, amplop. Amplop apa isinya? Pastinya isinya duit lah. Masa isinya surat? Lalu di mana gagasannya? Kampret banget. Ya, dengan baru 2 tahun jadi wali kota, yang ternyata juga hasil jerih payah bapaknya, kemampuan dan pemahaman soal pemerintahan pasti masih minim. Sekarang kita tahu kenapa Gibran sering absen di debat atau diskusi. Nggak ada yang bisa didiskusikan soalnya kan. Nah, lihat jawaban-jawaban Gibran kalau ada pertanyaan, itu lucu banget. Bukan lucu sih sebenarnya. Saya lebih keprihatin. Nih, lihat. Jalan di sana itu hadir bersama kita. Kira-kira menurut Mas Gibran, bagaimana cara mahasiswa muda, orang muda-muda sekarang bisa berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi apa? Inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah Solo katanya ada. Oh iya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelasin. Oh gitu. Nah, kayak gitu kualitasnya. Apa iya anak muda kita ini sekampret itu? Pesawat saya agak terlambat. Ini saya cuma pengen bagi susu sama sembako ya untuk Bapak Ibu semua ya. Udah pegang kupon. Apa cucunya ya? Ya, pokoknya nanti yang tertib semuanya dapat ya. Kalau ada yang belum dapat nanti saya susulkan besok ya. Nanti untuk adik-adik yang belum dapat buku tulis nanti bilang ya, karena saya kasih buku tulis, adik-adiknya sudah dapat susu ya. Susunya diminum ya. Susunya khusus untuk yang 2 tahun ke atas ya. Ibu-ibu yang masih apa namanya masih kecil tetap ASI ya. Selamat malam. Aku ada di Lambat. Mas Gibran Raka Buming Raka yang terhormat, terlintas dalam benak saya, Anda ini cocoknya jadi guru TK saja deh sebenarnya. Biar enak, santai, luwes Anda ngobrol di depan anak-anak. Mas, saat ini Anda adalah cawapres yang rakyat tunggu, yang masyarakat tunggu berjam-jam itu adalah buah pikiran Anda, ide Anda, gagasan Anda untuk membangun bangsa Indonesia ini seperti apa. Sudah banyak tempat saya menyaksikan ketika Mas Gibran berpidato, hampir semuanya sama.
ucapan terima kasih, bagi susu. Hello. Sekali lagi, rakyat Indonesia ini butuh ide Anda, butuh gagasan Anda. Bagi saya, Anda itu cerminan anak muda yang paling memalukan deh. Jujur, cerminan calon pemimpin muda yang paling memalukan. Manusia miskin gagasan, miskin ide. Kok hampir tiap kali ya saya menemukan cuplikan video ketika Anda diberi ruang dan tempat untuk berbicara, pernyataan Anda itu saja. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang membuat semua masyarakat tertuju kepada Anda. Kasihan sekali Dimas. Jujur, saya sedih melihat calon pemimpin di bangsa ini dengan mentalitas dan gagasan yang seperti ini. Saya tidak mengerti ya, kok masih ada orang yang memuja dan mengidolakan dirimu itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, minta maaf ya, saya agak keras karena memang bagi saya sesuatu yang sangat memalukan. Katanya cerminan anak muda. Hello, anak muda itu anak muda yang mana? Anak muda yang berkualitas pastinya, anak muda yang berintelek, anak muda yang integritasnya bagus. Tapi kalau anak muda kayak gini mau mencerminkan anak muda Indonesia, hello, anak muda Indonesia tidak segoblok inilah. Ada banyak sekali anak muda yang cerdas di bangsa ini. Lebih baik Anda jangan pernah bilang bahwa saya ini mencerminkan anak muda. Jangan pernah. Jangan bikin malu bangsa Indonesia. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tentang Gibran Rakabuming Raka ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa negara Indonesia ini tidak butuh pemimpin yang pelangap-pelongo seperti ini. Mari kita buka hati kita dan sadarkan diri kita. Kita cari pemimpin yang berkualitas, yang berintegritas, yang rekam jejaknya baik, pemimpin yang kaya akan gagasannya. Semoga saja ini adalah cuplikan video yang bisa mengetuk pintu hati kita. Dan saya minta maaf karena dalam cuplikan video saya kali ini saya agak sedikit lebih kesal dan marah ketika melihat pidato ataupun hal-hal yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka ini. Mari tetaplah berpikir kritis dan jangan lupa untuk selalu menggunakan logika dan akal waras kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.